Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial Oracle database-nya ya. Materi kali ini kita akan belajar terkait dengan subquery yang berkorelasi atau subquery yang berhubungan dengan eksternal query-nya. Untuk mulainya silahkan teman-teman buka Visual Studio Code-nya dan jalankan Docker-nya. Kita masih akan menggunakan database yang sama dengan latihan-latihan sebelumnya ya. Oke, kita akan klik kanan, New File seperti ini. Nah, akan kita tutup sidebar-nya. Oke, ini. Jadi, correlated subquery adalah merupakan subquery yang beberapa klausanya mengacu pada ekspresi kolom dalam luar query. Nah, ini misalkan kita contohkan ya langsung ya. Jadi untuk teman-teman untuk memahami materi subquery yang berkorelasi, teman-teman harus sudah paham terkait dengan subquery. Kemudian teman-teman juga harus sudah mengerti juga terkait dengan query select ya. Jadi teman-teman kalau misalkan memang baru banget, teman-teman sebaiknya cek dulu video-video kami yang di awal-awal itu, silahkan cek dulu baru teman-teman masuk ke video yang ini. Oke, kita coba ini contoh untuk query yang tidak berkorelasi, subquery yang tidak berkorelasi ya. Kita akan mengambil produk ID. Oke, kemudian produk name. Nah, kemudian list price. Nah, ini akan kita ambil dari produk. Nah, kemudian kita tambahkan di sini where. Nah, where-nya kita akan ambil dari list price. Nah, list price-nya ini kita akan ambil sama dengan, nah ini sama dengannya kita ambil subquery ini select, kita akan ambil max dari list price. Nah ini kita akan ambil dari produk. Nah ini contoh subquery yang tidak berkorelasi. Maksudnya tidak berkorelasi ini kan berdiri sendiri ya. Tidak ada kondisi yang berpengaruh terhadap yang terpengaruh oleh query luar. Ini kalau misalkan kita jalankan, nah ini jalan, tapi ini adalah contoh yang tidak berkorelasi. Nah sekarang bagaimana kalau misalkan kita ingin membuat query yang berkorelasi pada klausa where atau di dalam where. Nah kita akan coba gunakan yang ini ya. Kita akan gunakan yang sama. Nih kita akan taruh ke sini. Oke. Kita akan aliaskan dengan P karena kalau misalkan korelasi pasti akan menggunakan alias yang ataupun menggunakan tabel yang di luarnya. Kita tambahkan di sini where. Nah, di sini kita akan gunakan list price. Nah, ini ada langsung aliasnya ya, p.list price. Ini lebih besar. Nah, ini kita buat subquery-nya. Ini kita akan select. Ini APG ini average ya. Kita akan mengambil average dari list price. Nah, ini kita ambil dari produk. Nah, di sini kita tambahkan where. Where-nya misalkan kategori ID-nya ini sama dengan p dot kategori ID. Jadi kategori yang ini berasal dari produk yang ini ya. Nah, sedangkan yang kategori yang ini berasal dari produk yang dialiaskan di query luarnya. Ini disebut yang berelasi di dalam where ya. Ini kita bisa blok, kita jalankan. Nah, ini kita bisa berhasil mendapatkannya dengan kondisi ini. Nah, p.kategori ID-nya yang sama dengan yang ada di luarnya. Ini namanya query yang berkorelasi di dalam where contohnya. Nah, sekarang kita juga bisa membuat korelasi dengan subquery yang berada di dalam select. Nah, karena kan di video sebelumnya kita sudah bahas bahwa subquery bisa kita tempatkan juga di dalam select, di dalam kolomnya ya. Nah, ini kita bisa select. Nah, yang mau kita select sama ya.
product ID, kemudian product name, kemudian kita mau standar cost. Standar cost, jadi harga standarnya ya. Nah, ini kita akan mengambil round. Nah, kita akan roundnya ini kita akan ambil dari subquery. Nah, ini kita akan ambil select. Ini kita ambil average dari standar cost. Nah, ini kita ambil dari produk. Nah, ambil dari produk. Kita tambahkan di sini where. Nah, where kategori ID sama dengan p dot kategori ID. Ini p-nya nanti kita definisikan di sini ya, karena ini from-nya belum ya. Lalu di sini kita definisikan from. Nah, produk ini kita aliaskan dengan p. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita tambahkan order by product name. Nah, seperti ini ya. Jadi ini belum ada komanya, ini pasti error. Ini kita round, kemudian ini roundnya juga belum kita tambahkan ya. Ini jumlah roundnya ada 2. Ini jadi roundnya ada 2. Kemudian ini aliasnya juga belum ada ya. Kita tambahkan average standar cost, misalkan seperti ini ya. Oke, ini roundnya sudah, aliasnya sudah. Nah, sekarang kita blok, kita jalankan. Oke, ini berhasil kita jalankan ya. Dan kolom yang kita dapatkan subquery-nya ini berelasi dengan produk yang dialiaskan dengan P. Ini ada syaratnya ya. Product.kategori ID-nya sama dengan yang ada di eksternal query-nya. Nah, ini kita tempatkan pada kolom select ya. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan kita mengkorelasikan subquery dengan exist? Ini juga kita bisa lakukan ya. Nah, misalkan saya mau select ini customer ID. Nah, ini mau kita ambil customer ID, kemudian saya mau ngambil name. Nah, kemudian ini kita akan ambil dari customers. Nah, customers. Ini kita where, tambahkan kondisi. Nah, di sini saya mau mengambil not exist. Nah, not exist. Nah, ini kita not exist-nya akan ambil dari subquery. Kita akan select. Nah, kalau exist kan kita tidak perlu adanya value yang spesifik sama, tapi kalau memang row-nya ada, dia akan terdeteksi ada. Boleh kita kasih 1, mau kasih bintang, apapun itu akan tetap ya, selama row-nya dia return-nya tidak nol ya. Ini kita akan ambil dari order ya. Orders. Nah, kita tambahkan di sini where-nya ini orders dot. Nah, customer ID sama dengan customers, karena tidak kita aliaskan, kita ambil tabelnya langsung ya. Dot customer ID. Nah, jadi ini exist-nya berhubungan nih, kita customer ID yang ini diambil dari customer yang ada di external query, dan yang di dalam ini diambil dari orders. Oke, di sini kita mau tambahkan order by name. Nah, misalkan seperti ini ya. Kita coba jalankan. Ini kita run. Nah, ini juga berhasil kita dapatkan. Nah, ini contoh untuk correlated subquery yang menggunakan exist dan not exist sama aja ya. Ini mau di sini not exist, mau di sini dengan exist. Ini secara penggunaan sama. Oke, kurang lebih seperti itu ya untuk tutorial kali ini terkait dengan correlated subquery. Jadi intinya correlated subquery adalah ini ya, subquery yang beberapa klausanya mengacu pada ekspresi kolom
yang berada di luarnya atau query yang berada di luarnya. Contohnya ini ada produk yang berada di luar, ini akan berpengaruh, bukan ini ya. Produk yang berada di luar akan berpengaruh terhadap hasil query yang berada di subquery-nya. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.